sampai 2 jam di rumah sakit Depok Untuk hasil labnya itu ya. untuk nunggu hasil labnya. Habis itu keluar ternyata itu positif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Kaco. Kali ini Mas Kaco Kepo mendatangi langsung. Jadi di samping saya sudah ada sosok yang beberapa minggu terakhir ini viral, yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Beliau adalah pasien suspek ya. Dan alhamdulillah beliau sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Nah, seperti apa cerita dari beliau, kita akan melihat dan mengulik secara langsung. Boleh dong perkenalan dulu, siapa namanya? Oke, hai, nama saya Nurlia, saya mahasiswa dari Depok dan saya bertinggal di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, itu dia. Jadi ini Lia baru pulang dari Depok ya. Nah, gini Lia, ini kan kemarin kasusnya viral banget ya. Karena memang COVID-19 ini merebak tidak cuma di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia begini. Akhirnya kamu yang baru datang dari Depok, terus mungkin mendapatkan gejala yang hampir sama atau mungkin sama gejalanya dengan orang yang terkena COVID-19. Bisa dong diceritakan seperti apa sebenarnya proses kamu datang, terus sampai masuk di rumah sakit dan dinyatakan sebagai pasien suspek gitu. Jadi emang pas di Depok itu kan aku tuh emang demam kan di sana selama 1 minggu. Yeah. Nah selama 1 minggu itu aku masuk ke rumah sakit tuh 2 kali. Jadi yang pertama itu diantar sama teman-teman. Dan itu emang kayak bener demam banget kan, demam. Habis itu ya udah ke rumah sakit, kata dokternya ini cuma demam biasa. Ya udah pulang kan. Nah pulang habis itu pas malamnya tuh demam, habis itu besoknya udah demamnya udah reda, cuman kepalanya masih rada pusing gitu. Nah habis itu udah 3 hari kan, nah kata dokternya kalau misalnya 3 hari demamnya atau pusingnya nggak reda balik lagi. Ya udah balik lagi. Habis itu diantarin sama teman sama sepupu juga yang ada di sana kan, diantarin. Akhirnya cek darah segala macem, nunggu sampai 2 jam, sampai 2 jam di rumah sakit Depok untuk hasil labnya itu ya. Untuk nunggu hasil labnya. Habis itu keluar ternyata itu positif tipes. Oh, tipes. Nah, habis itu ya udah, tapi nggak sampai di opname enggak. Habis itu ya udah kan pulang habis itu aku dijemput sama kakak buat pulang ke Polman, soalnya kan takutnya di sana kan teman-teman aku juga pada sibuk kuliah kan. Iya benar. Jadi nggak ada yang rawat nggak gitu. bisa ngurusin gitu. Nah padahal akunya tuh juga kayak lemes banget gitu kan. Jadi ya udah pulang nih. Terus ya udah sampai di bandara gini pulang. Terus sampai di rumah akunya tuh masih pusing sama lemas. Terus sama keluarga ya kayak udah deh bawa aja ke rumah sakit di Polewali itu kan. Iya. Nah habis itu dibawa, terus sama dokternya itu aku tuh di situ tuh udah 2 hari kan. Terus di hari kedua itu aku masuknya tuh hari Sabtu. Terus di situ nginep Sabtu Minggu, terus Seninnya dokternya masuk, terus kayak nanya-nanya gitu. Dari mana? Ya udah dijelasin kalau aku tuh dari mahasiswa dari Depok. Nah di situ mungkin dokternya panik juga. Dokternya takut kayak panik gitu. Jadi udah kayak udah keluar kan, nggak masuk lagi. Habis itu aku ditelepon terus ditanya-tanyain keluhannya apa segala macam. Terus ya aku jelasin kalau keluhannya itu cuma panas doang sama pusing. Gitu. Tapi di situ masih di rumah sakit atau dipulangkan? Masih di rumah sakit. Nah habis itu kan di rumah sakit itu kan ada beberapa pasien yang lain kan, ada 6 atau 7 gitu, lupa lagi. Nah habis itu mereka semua dikeluarin. Dikeluarin, terus aku sendiri doang di dalam sama keluarga. Habis itu aku bilang kenapa kok kayak gini. Mulai pusing gitu, mulai. Tapi belum mikir ini ada corona atau COVID-19, belum mikir ke situ? Ya belum, tapi lama-kelamaan kok tiba-tiba kayak gini tuh udah mulai curiga tuh. Udah mulai curiga. Terus tiba-tiba apa sih, orang pada buka HP terus ada pemberitaan kayak gitu positif corona. Aku down dong kayak apaan sih? Oh jadi belum ada pemberitahuan atau hasil lab dari rumah sakit Polewali, tapi beritanya sudah nongol duluan bahwa kamu dinyatakan pasien positif corona seperti itu ya? Iya, jadinya kaget. Habis itu dokternya udah perawatnya juga kok nggak masuk gitu kan. Nah habis itu
nggak masuk terus habis itu tiba-tiba dokternya masuk udah pakai pakaian itu pakai astronot gitu. Terus aku APD bilang, gitu aduh, ya. aku bilang udah pasti aku dicurigain nih karena kebetulan juga kan emang dari Depok ya. Dan jadi gejalanya hampir sama gitu. Jadi akhirnya pas itu diambil foto ronsen kan, aku keluar, bener aku kayak aduh keluar kayak apa sih, kayak orang itu kayak ngejauh. Ini tuh bukan berarti mereka mau menjauh atau kayak gimana ya. Aku sih maklum aja kan. Betul. Pasti mereka itu apa sih, insecure gitu ya, merasa aku bahaya juga mungkin gitu. kalau di posisi mereka bakalan ngelakuin hal yang sama gitu. Tapi di situ mungkin karena pikiran aku down, kacau, terus egonya masih tinggi. Aku tuh kayak kau mikir kenapa aku dijauhin terus orang. aku tuh kayak negatif aja gitu. Apaan sih, kayak aku kesel gitu ngeliat orang gituin aku. Oh, awalnya gitu ya? Iya, awalnya kesel. Egois banget ya. Kayak kesel banget. Ya aku ngeliat kesel banget, aku jalan terus kayak stop dulu inilah digitu-gituin kan. Aku kesel banget. Habis itu ya udah masih kesel toh. Dibalikin lagi habis apa sih? Habis ronsen, habis itu balik ke rumah sakit. Habis itu nggak lama kemudian ada pemberitahuan kalau mau dirujuk ke di Parepare. Andi Makassar. Habis itu aku tuh makin kacau pokoknya. Udah dia aja, terus tiba-tiba ada orang yang datang lah foto-fotoin. Aku kesel banget sama tuh orang, tapi kayak aku tuh kesel banget, tapi itu cuman apa sih, mungkin karena aku masih kacau kali ya pikirannya. Terus habis jadi itu, apa jengkel pokoknya lah. Jengkel. Habis itu lama kelamaan aku dibawa pakai ambulans kan. Itu sendiri doang, soalnya keluarga nggak bisa ikut kan. Tapi perawat di dalam ada satu di depan sama si supirnya. Habis itu udah jalan nggak tahu udah berapa jam itu. Pokoknya pusing aja di situ, soalnya ambulansnya itu kayak cepat banget kan, kilat banget. Ya udah sampai di situ aku tuh udah mikir pasti entar aku ini diapain ini kalau udah nyampe itu. Terus pas sudah nyampe ya udah semuanya astronot. Terus habis itu astronotnya jas hujan ya. Iya, ada yang kuning, ada yang putih, pokoknya udah kita. Terus udah aku keluar, ada banyak kamera. Aku kayak langsung, itu video kamu yang baru keluar dari ambulan dimasukin di rumah sakit itu viral banget. Itu sampai beberapa media berhari-hari itu terus beritanya diulang-ulang dengan judul yang berbeda-beda. Aku habis turun di situ udah langsung tutup mata, nggak berani natap mata siapa-siapa kecuali mata keluarga. Karena kayak itu ya masih kalang kabut lah, pokoknya masih down banget. Nah habis itu dimasukin udah jadi kayak apa sih di situ lama kelamaan keluarga tuh benar-benar kayak mensupport. Jadi kayak akunya down, ya aku tahu keluarganya juga mungkin pasti down kan. Tapi selalu udah nggak apa-apa, ini cobaan dari Allah. Ini kayak cobaan fisik sama sekaligus cobaan batin kan, karena viral gitu. Jadi kayak ya keluarga tuh doain pasti, terus semangatin. Soalnya di situ kan pas udah sampai di Parepare itu aku tuh diisolasi selama 13 hari. 13 hari di sana ya? Iya. Dan di ruangan yang sendiri atau ada doang. sendiri? Jadi kayak sendiri doang. Habis itu sempat 2 hari nggak pegang HP kan, belum dikasih HP itu bosan banget. Habis itu awalnya sih aku sampai di situ kayak sedih gitu ya. Iya. Kan tiba-tiba awalnya pas di rumah sakit Polewali itu kan keluarga banyak banget sampai di lantai-lantai gitu. Jagain gitu. Jagain, rawat. Tiba-tiba aku sendiri, aku nangis dong awalnya. Handphone gak dikasih. Iya. Jadi kayak ya ampun hidupku. Jadi kayak aku berpikir bakalan diisolasi dan nggak dikasih HP lama. Gimana hidup di sini? Ya udah aku sempat nangis kan, kayak ngebayangin gitu kan keluarga. Terus juga ngebayangin suasana di asrama juga yang rame. Suka saling iseng-iseng. Kangen dengan keramaian semua. Abis itu tiba-tiba akunya sendiri, ya udah terus ingat pesan keluarga gitu, sabar gitu. Terus habis itu akunya nangis, terus aku bilang udahlah, aku bukan anak kecil lagi gitu ya, udah tua juga. Waktu itu aku tuh umurnya 19 tahun. Oh, 19 tahun. Iya, jadi saking lamanya aku diisolasi dari aku umur 19 tahun. Keluar udah 20 tahun juga. Ulang tahun, Pak. Hadiahnya ya, viral se-Indonesia. Oke, happy birthday kalau gitu. Selamat ulang tahun ya. Iya.
Iya. Iya, jadi teringat sama satu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 kalau nggak salah, yang bunyinya itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-shabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. Jadi itu kan, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama-sama dengan orang sabar. Nah, habis itu dari ayat itu aku berpikir, oh iya, aku masih punya senjata nih, sabar. Nah, sholat sabar. Terus aku masih nggak kesepian, aku masih bisa menggunakan media sholat untuk berkomunikasi sama Allah. Dan apalagi innallaha ma'as-shabirin, Allah selalu bersama-sama dengan orang sabar. Nah, habis itu di situ ya udah, oh ini senjata aku nih, ini bisa aku pakai nih, jadi nggak sedih-sedih lagi. Jadi udah aku jalanin aja semuanya. Nah, habis itu aku senang banget tuh dikasih kabar sama perawat, katanya mau dikasih HP. Alhamdulillah. Dikasih HP. Itu hari kedua. Hari ketiga. Hari ketiga dikasih handphone. Oke. Iya, terus dikasih handphone. Habis itu aku buka WhatsApp. Masya Allah, di situ ada 2000 lebih notifikasi. 2000 lebih, sampai HP ku hang dong. Awal-awalnya 2000 lebih. Ya udah, aku lihat ternyata itu keluarga dekat, keluarga yang jauh, teman-teman, sahabat, semuanya kayak semua ngasih dukungan ya. Dukungan, jadi kayak ya ada hiburan baru, jadi kayak senyum-senyum sendiri bacanya. Jadi balas satu-satu pekerjaan juga ya. Kayak ada yang ngechat apa sih, ngechat kayak galau banget ngechat ya, ada yang semangat juga, beda-beda gitu responnya. Kayak gitu. Selama 14 hari nih di karantina ya, diisolasi ya tepatnya ya. Itu adakah kayak suplemen dikasih tiap hari, atau memang hanya didiamkan saja di ruangan itu, atau ada treatment yang dilakukan khusus oleh pihak rumah sakit? Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu banyak sih sebenarnya, kayak jadi benar-benar kayak dipantau terus. Jadi sehari itu sampai tiga kali kalau nggak salah. Jadi itu di dalam keadaan juga pas awal-awal di situ kan aku masih di opname kan, masih dimasukin cairan. Jadi masih diinfus ya? Cairan yang merah-merah gitu, nggak tahu apa. Terus habis itu setiap pagi sama sore kalau nggak salah itu dimasukin obat-obatan, disuntik gitu. Tapi suntiknya lewat infus, dimasukin itu gede sih itu jarum suntiknya. Terus ada yang kecil, jadi kayak 2 apa 3 gitu. Jadi itu dikasih diberikan terus kan tiap hari. Jadi ada terus ya cairan yang masuk, entah apa itu dari dokter ya. Habis itu setelah beberapa hari alhamdulillah cairannya itu kayak dilepas, jadi udah enak gitu. Terus selain di opname juga kayak ada alat yang dihubungin ke komputer gitu kan, kayak dijepit di jari. Jadi tuh kayak itu detak jantung itu ya. Detak jantung, terus kayak tekanan darah semuanya kayak gitu. Terus ukur suhu tiap hari tuh 3 kali kayak gitu. Nah, habis itu pas sudah benar-benar kayak udah membaik, udah dilepas itunya infusannya, habis itu baru udah dikasih obat-obatan pil. Itu ada 5 macam. Nah, jadi seperti itulah kisah panjang dari saudari kita Nurlia yang baru pulang dari Depok. Dan alhamdulillah dapat hadiah ya, dapat ujian dari Allah bahwa dia dinyatakan sebagai pasien suspek ya. Jadi sekali lagi beliau adalah pasien suspek ya, bukan positif COVID-19. Suspek itu adalah dicurigai penuh. Tapi setelah dilakukan banyak pemeriksaan dan isolasi selama 14 hari, alhamdulillah beliau dinyatakan negatif COVID-19 dan baru bisa pulang dan berkumpul lagi bersama dengan keluarga. Bagaimana perasaan pas oke Lia, kamu negatif, bisa pulang gitu? Jadi itu kan aku itu lewat video kan, call sama ibu dokternya. Habis itu di video call, ya udah, hai Lia, iya Bu, katanya siap-siap pulang ya. Kataku gitu. Aku masih genggang gitu. Siap-siap pulang. Kirain aku ditanya, kamu udah siap pulang gitu. Terus aku bilang enggak, kataku gitu kan. Aku kira aku ditanya, ternyata itu kayak perintah gitu kan, siap-siap pulang. Ya udah, aku bilang, ibu aku gemetaran pegang HP-nya. Terus habis itu perawat-perawatnya di belakang gitu-gitu. Kayak senang juga gitu. Terus aku tuh masih kayak gemetaran. Ya udah, alhamdulillah nelpon ke keluarga. Kasih pemberitahuan kalau dia udah mau pulang gitu. Oke, baiklah guys, itulah tadi bincang-bincang sedikit Mas Kaco bersama Lia, ya pasien suspek yang sembuh dan sudah dinyatakan negatif.
Jadi kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, tapi seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia, jika ada teman-teman kita yang terkena suspek ataupun positif, mohon untuk tidak memberikan bulian Iya benar. atau memberitakan yang aneh-aneh, tapi klarifikasilah dengan hal yang baik, minta izin, bertanya, atau jika kalian bukan keluarga mereka, berikanlah dukungan, berikanlah semangat, jangan saling menyalahkan atau seperti apa. Menghindar boleh, menjaga boleh, tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang menjijikan. Tapi ini adalah virus, tapi bagaimanalah kita untuk mensupport dan memberikan dukungan ya, tidak hanya secara moral, batin, dan lain-lain pastinya ya. Ada enggak sepatah kata yang Lia mau sampaikan kepada masyarakat? Mungkin ucapan terima kasih atau himbauan kepada teman-teman yang menderita suspek seperti Lia ini? Oke. Pertama-tama mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat doa dan dukungan kepada keluarga, sahabat, teman-teman semua yang benar-benar udah dengan tulus gitu ngedoain Lia dan ngedukung, benar-benar kayak tiap hari dikasih power berupa doa, semangat gitu. Jadi benar-benar kayak nggak putus-putusnya gitu, jadinya Lianya juga jadi semangat gitu ya. Jadi terima kasih aja, dan buat rumah sakit yang udah ngerawat Lia juga makasih, buat perawat-perawatnya, dokternya, semuanya makasih. Jadi mereka tuh nggak hanya ngerawat tapi benar-benar kayak ngasih support juga ke Lia. Terus maaf buat masyarakat Polman yang sempat heboh dan khawatir karena soalnya Lia juga nggak tahu kan tiba-tiba ini kayak bukan hal yang disengaja ya. Iya, bukan hal yang disengaja. Mohon maaf juga karena Lia tuh sempat kayak kesel gitu, tapi ya sekarang Lia sadar, Lia salah. Ya namanya gitu. emosional ya. Namanya emosional. Benar-benar. Jadi itu manusiawi lah. Betul. Jadi itu bukan hal yang gimana, emang kayak gitu. Jadi aku juga pasti kalau di posisi kalian bakalan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, sekarang aku udah sadar. Iya. Nggak egois lagi. Nah, ya, dan masyarakat Polman ya kayak jaga kesehatan aja sih, lakuin saran pemerintah dulu buat ngelakuin social distancing gitu. Betul, menghindari jarak. Buat menghindari jarak. Ya mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Lia. Ya. Ceritamu insya Allah bisa berdampak dan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Seperti inilah kisah Lia. Mohon kita untuk tidak menjudge seseorang ya, tidak gampang menjauhi seseorang gara-gara A, I, U, E, O-nya, tapi ambil langkah yang bijak, langkah yang baik untuk tetap menghargai privasi dan juga kesehatan seorang Lia ya. Oke, Lia, terima kasih sudah mau diwawancarai sama Mas Kaco. Buat teman-teman, seperti inilah keadaannya Lia. Lia sekarang sudah bisa berkumpul dan beraktivitas seperti biasanya bersama keluarga. And see you on the next video. Bye-bye.